Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Monggo, ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Baik Pak, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum kita mulai, kita akan terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Yobi, Masih. Siapa? Tidak orang ya? Iya, Pak. Kenapa kok nggak masuk? Yobi izin, ini sakit. Iya, Dia nggak tahu apa-apa. Lupa apa? Iya. Kalau jangan lupa sama pacarnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cerita fantasi. Nah, cerita fantasi, apakah ada yang masih ingat tentang pelajaran cerita fantasi? Pengertiannya apa, Pak? Nah, kita tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis dan menulis informasi berupa gagasan atau peristiwa pada suatu kejadian. Nah, yang dimaksud peristiwa dalam suatu kejadian itu adalah seperti kita melihat sebuah film yang menunjukkan cerita seperti mobil terus menembus dinding, itu kan seperti peristiwa khayalan ya. Iya, Nah, Pak. itu termasuk cerita apa? Fantasi. Kita akan mengulas kembali tentang cerita fantasi. Di dalam cerita fantasi terdapat struktur cerita fantasi. Nah, yang pertama adalah terdapat orientasi, komunikasi, dan resolusi. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa sih yang dimaksud dengan komunikasi, apa sih yang dimaksud dengan resolusi, dan apa sih yang dimaksud dengan Saya, Pak. Saya, Ya, kamu jadi Orientasi adalah bagian yang paling awal. Komunikasi adalah bagian struktur teks fantasi yang membahas hubungan sebab akibat. Nomor ketiga, resolusi adalah bagian terakhir dari struktur cerita fantasi. ya baik, benar. Nah, orientasi itu adalah bagian awal dari cerita. Nah, itu terdiri dari seperti pengenalan tokoh, latar tempat, dan latar waktu. Nah, yang komunikasi ini terjadinya sebab akibat. Nah, yang terakhir itu resolusi yang terdapat kalimat akhiran atau penutup. Nah, dalam cerita fantasi ini saya mempunyai sebuah teks yang berjudul Mesin dan Waktu. Nah, di dalam teks tersebut terdapat cerita yang amat-amat kaya, seperti orang mempunyai alat itu bisa memutar waktu, seperti siang menjadi malam, malam kembali lagi menjadi siang. Nah, di dalam cerita Lagu ya Pak, gimana? seperti lagu. Ya, itu seperti kisahmu. Bersama Bapak. Nah, saya benar dulu ya. Di dalam komunikasi itu terjadi sebab akibat itu terjadi akibatnya seperti apa itu orang lalu bisa menghidupkan manusia. Nah, itu kan khayalan yang sangat mistis. Nah, kamu siapa namanya? Rani. Apa yang kamu ketahui tentang cerita fantasi? Cerita yang bersifat khayalan. Nah, benar. Yang lainnya ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, kamu. Sebuah karangan yang ditulis berdasarkan imajinasi, Pak. Ya, benar. Nah, cerita fantasi itu seperti cerita imajinasi dan khayalan. Dan cerita itu
memang benar-benar tidak terjadi. Jadi ceritanya itu seperti kalian apa pernah melihat film Harry Potter? Kenapa? Pernah. Film Harry Potter itu termasuk cerita fantasi karena di dalamnya itu mengandung unsur khayalan semata. Iya Pak, sapu lidi bisa terbang. Gimana? Sapu lidi bisa Ya, terbang. itu masa ada sapu lidi dinaikin bisa terbang gitu. Itu makanya dong Pak. Aneh sekali itu. Bentar ya. Iya Pak. Kita lanjutkan. Sebelum kita mengerjakan, saya akan membagikan teks fantasi. Tapi kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Nah, ini berapa orangnya yang masuk? Empat Pak. Sekarang dibagi menjadi 4 kelompok. Anggotanya terdiri dari 3 atau 4 Pak. 4 Anggota per kelompok. 1, 2, 3, 4. Tuhan Yesus 1, 2, 4. Kalau mesti ini belum. Apa? Ngomong apa? Betul ya. Kalian kerjakan itu, saya kasih teks fantasi yang berjudul Mesin dan Waktu. Nah, di dalam teks tersebut ini kalian carilah unsur intrinsik dan ekstrinsi yang terdapat dalam teks tersebut. Baik Pak. Karena saya kasih waktu 15 menit, tolong dikerjakan dengan baik ya. Baik Pak. Ayo, apakah sudah selesai? Nomor 1. Sudah Pak. Sudah. Jadi tunggu tempatnya dulu ya. Ya Pak. Ini nomor 2, kalau sudah selesai, Udah Pak. Sudah main HP. jangan main HP dulu. Dikerjakan. Nomor 3. Nomor 2-nya itu ditulis secara rinci dan diuraikan seperti yang sebelumnya. Susah Pak. Sudah dikerjakan dulu coba. Dibaca teksnya, biar nggak susah. Kan ini ada di sana. Ya. Ini kan sudah menemukan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Lalu buktinya ini apa harus dituliskan semua? Nggak usah semua, yang Pokok-pokok. ya pokok-pokoknya aja. Yang pentingnya aja Pak. Ya yang penting-pentingnya, ambil yang pokok-pokok pentingnya. Iya Pak. Semuanya udah selesai semua ya. Sudah Pak. Sebelum saya lihat hasil yang kalian kerjakan, saya akan menayangkan sebuah video. Baik Pak.
Baik Pak, perhatikan. Iya. Gimana? Perintah tersebut menggambarkan tentang apa? Tentang itu Pak. Tentang dunia yang tadi yang tidak mempunyai teman sebaya. Kalian yang tidak mempunyai teman sebaya dan dia itu membayangkan ingin tahu tentang masa depannya. Nah, dia itu terkayal terus seperti ini memutar waktu. Waktu menjadi cepat. Nah, dia itu hidup sendiri di kota yang besar dan ingin membayangkan itu seperti masa depannya itu indah, tenang, nyaman dan tentram. Nah, kenapa tadi Bapak tidak tontonkan video terlebih dahulu? Karena Bapak ingin tahu seberapa kritis sih kalian mengerjakan tanpa melihat video, langsung dalam berupa teks. Nah, itu nanti jawaban kalian seperti apa akan saya koreksi. Baik Pak. Oke Bapak. Saya yang pertama yang sudah selesai tolong disebutkan yang nomor 1. Ayo kelompok berapa? Nomor 1, Pak. Nomor 1 dulu. Tapi Pak, sudah. Ya dah, nomor 1 terlebih dahulu berdiri mempresentasikan hasilnya. Yang pertama, orientasi. Uraiannya, cerita fantasi yang berjudul Mesin Waktu tersebut terdapat pengenalan latar tempat, waktu dan pengenalan tokoh. Latar tempat meliputi dunia, sekolah, SMP ABC. Yang kedua, latar waktu meliputi tahun 2026. Yang ketiga, pengenalan tokoh meliputi Jack, Nico, Alex, dan Alice. Buktinya, pada tahun 2026 nanti, di mana dunia sudah mulai dikuasai teknologi canggih, ada 3 sahabat yang bernama Jack, Nico, Alex, dan Alice. Mereka bersekolah di sekolah yang sama, tepatnya di SMP ABC. Jika pulang sekolah, mereka biasanya selalu bersama. Coba. Nah, gimana teman-teman?
apakah jawabannya kelompok 1 bisa diterima? Terima, Pak. Lanjut, nomor 2 dibacakan oleh kelompok 2. Ayo dipresentasikan. Baik, yang kedua, unsur intrinsik cerita fantasi yang kedua yaitu komunikasi, yakni terjadinya konflik dalam cerita misi waktu ini dipengaruhi oleh sebab akibat yang terjadi. Sebabnya, kereta melayang yang dinaiki oleh para tokoh tersebut terjatuh dan terlempar ke dalam hutan. Akibatnya para tokoh tersesat di dalam hutan dan terjadilah sebuah petualangan yang membawa mereka menemukan sebuah mesin waktu. Buktinya, saat itu mereka menuju ke stasiun kereta melayang yang jauh dari sekolah mereka. Saat mereka sudah mulai naik, beberapa menit kemudian kereta yang mereka naiki terlempar keluar dari rel yang ada di atas kereta. Nah, gimana? Anak-anak, apakah jawabannya kelompok 2 bisa diterima? Terima, Pak. Nah, oke, kita lanjut nomor 3. Yang dijawab dengan kelompok terakhir, nomor 3. Langsung dipresentasikan. Struktur yang ketiga yaitu resolusi. Di sini uraiannya, para tokoh menemukan mesin waktu dan Alex menekan tombol yang ada di dalam mesin waktu tersebut yang membuat mesin waktu tersebut aktif atau menyala dan membawa mereka keluar dari hutan yang gelap. Di saat mereka keluar dari hutan yang gelap itu, mereka berada pada sebuah kota yang dekat dengan rumah mereka dan mereka pulang masing-masing. Buktinya, Alex yang tak sengaja menekan tombol mesin waktu membawa mereka keluar dari hutan yang gelap. Dan saat sampai, mereka hampir tak percaya bahwa mereka mendapat petualangan yang sangat aneh dari mesin waktu tersebut. Saat keluar dari mesin waktu, tiba-tiba linknya menghilang dan mereka kembali ke rumah masing-masing. Ya, gimana anak-anak? Jawabannya kelompok 3 apakah bisa diterima? Bisa, Pak. Nah, itu tadi kalian sudah mendeskripsikan atau menguraikan tentang teks yang berjudul mesin dan waktu. Nah, di dalam itu tadi kalian bisa memahami apa sih unsur intrinstiknya, apa sih unsur ekstrinstiknya. Data ya, kalau sudah selesai LKPD-nya dikumpulkan jadi 1. Ya, Pak. Udah, Pak. Kita menutup pembelajaran hari ini. Saya akan melakukan merefleksi. Dadah. Dan kembali kita akhiri mana pembelajaran hari ini. Oh ya, pembelajaran hari ini menyenangkan. Nah, sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, Pak. Kita rapi seperti tadi ya. Ya, Pak. Sudah, Pak. Nah, gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang teks yang terdapat dalam cerita fantasi yang telah saya terangkan tadi? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Beda, Pak. Kamu. Tiba. Ayo, siapa tunjuk temannya? Kamu. Iya, Pak. Baik, kesimpulan dari pelajaran hari ini kita dari cerita fantasi tadi yaitu tentang mesin waktu, di mana Daniel itu bisa memutar kembali kenangan-kenangan bersama teman-temannya, dan Daniel itu tidak mempunyai teman sebaya. Pak. Ya, lanjutnya siapa yang mau menyimpulkan? Ya, kamu Fadil. Kesimpulan hari ini kita dapat mengetahui struktur-struktur yang ada dalam teks fantasi dengan baik. Ya, benar. Dari pembelajaran hari ini kita lakukan, kalian bisa memahami tentang apa sih yang dimaksud dengan teks fantasi, apa sih yang dimaksud dengan imajinasi tersebut. Nah, kalian itu bisa melihatnya di film-film
yang mengandung unsur fantasinya. Nah, kalian tahu kan tadi cerita film yang seperti cerita fantasi, seperti Harry Potter tadi. Sebelum kita tutup pembahasan ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian pada siang hari ini. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Baik Pak. Yang kedua kelas mau berdoa. Baik Pak. Baik, marilah kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gana bapaknya.